Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini kami berkunjung di kediaman Bunda Tias yaitu dengan produksi arem-arem di Jalan Kantil Gang 4 nomor 5A. Ya. Ini untuk profilnya. Kita langsung masuk. Ya. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi Mas Aryo. Oh, nggih, selamat pagi, Bu. Ya, ini dengan Ibu Tias, nggih. Ya, dengan Ibu Tias selaku pemilik usaha dari apa, Bu? Arem-arem anggur. Oh, nggih, monggo diperkenalkan, Bu. Nama saya Bu Tias. Saya biasa produksi jajanan pasar, cuman yang ready setiap hari biasanya arem-arem anggur. Cuman isinya ada beberapa macam Mas Aryo. Jadi yang ready setiap hari yang isi ayam, yang jamur sama ampela ati sesuai permintaan konsumen. Oh, gitu. Yeah. Untuk tahun berdirinya sejak kapan, Bu? Untuk arem-arem sendiri sudah 8 tahun ini berjalan Mas Aryo. Cuman di tahun-tahun awal itu kadang produksi, kadang enggak gitu. Oh, gitu. Bisa diceritakan ke kami, Bu, untuk mungkin kendala-kendala ya selama produksi niku apa saja, Bu, yang dihadapi gitu. Kalau kendalanya itu kalau bahan baku sih ya alhamdulillah kalau di sini masih kayak bahan-bahan masih ada semua. Cuman kalau yang untuk bungkusnya kan pakai daun pisang itu biasanya kalau musim-musim angin, nah itu yang agak susah dan agak mahal. Oh gitu. Gitu aja. Kalau seperti ayam, terus yang isi-isi yang lain, terus bahan utamanya kan pakai beras itu tetap gampang kan kita cari sama bahan-bahan yang lain gampang. Oh gitu ya. Jadi kendalanya hanya daun pisang aja, Bun, ya. Ya itu kalau pas musim-musim tertentu aja ya. Untuk paling banyak pesanan itu berapa ratus, Bun? Pernah sih sampai 350 hampir 400-an pernah ya. Jadi ya itu ya kalau biasanya banyak gitu saya kan selama ini saya tanganin sendiri Mas Aryo, mulai dari belanja, mulai produksi sampai kadang-kadang saya COD-an kayak gitu saya sendiri, termasuk administrasi saya sendiri. Tidak ada asistennya ya. Kalau pas buahnya itu ya baru minta bantuan tetangga biasanya ya. Oh, sangat inspiratif sekali nggih, Bun. Ya, alhamdulillah. Apa-apa dikerjakan sendiri nggih? Iya. Alhamdulillah nggih. Tangannya kurang banyak. Oh, tangannya kurang banyak nggih. Mungkin bisa dibantu untuk tempat produksinya, Bun? Oh iya, bisa. Monggo. Ya, mari teman kita masuk ke rumah produksi dari arem-arem. Monggo. Dapurnya rada berantakan. Oh, nggih, enggak apa-apa, nggih. Ya, biasanya di sini saya produksi nyiapin bahan-bahan di sini, terus yang proses masaknya di situ. Oh, gitu. Ya, ini adalah tempat produksi dari arem-arem Bunda Tias, nggih. Ya, di sini beliau sampai menangani tadi yang disampaikan sampai 400 gitu yang paling banyak, nggih. Ya, 4, tapi enggak sih, Mas. Kadang-kadang ini kalau terlalu banyak juga kan saya takutnya juga ini ya terlalu banyak sekali itu kalau nggak disiapkan benar-benar itu kan juga ini. Jadi ya intinya kalau pesan itu lebih baik beberapa hari sebelumnya gitu. Kalau mendadak kan kalau membuat arem-arem kan nggak bisa. Jadi ya sama-sama enaknya gitu loh. Jadi tenaganya ya pas ada. Pernah itu pas pesanan banyak saya betul-betul nggak ada tenaga. Jadi harus berapa hari sebelumnya gitu ya? Kalau banyak itu ya di atas 300-an itu ya paling enggak 3 hari sebelumnya saya sudah prepare. Mulai dari daun pisangnya, dari bahan-bahan buat isinya. Itu kan juga perlu waktu kan Mas ya. Jadi nggak bisa istilahnya ngupas berambang bawang pun kan juga perlu waktu kayak gitu. Jadi
ndak bisa dadak gitu ya mendadak istilahnya ya. nggih. Saya biasanya Nggih. bikin itu saya lebihkan. Jadi misalnya Oh gitu. ada pesanan biasanya 20-30% dari pesanan. Misalnya kalau pesanannya 70, 75 gitu saya biasanya saya bikin 100 gitu. Nggih, Ya, nggih. ya alhamdulillah biasanya dari lebihan itu pasti ada aja yang ngambil gitu. Nggih. Kalau dulu itu saya titipkan Mas Aryo. Zaman awal-awal dulu saya titipkan itu ya saya keliling. Oh gitu nggih. Iya, jajanan pasar yang itu kalau Nggih, sekarang kan nggih. banyak nggih. Nggih, Nggih, nggih. kalau dulu itu saya titipkan di beberapa tempat gitu terus nanti siang ngambil lagi Oh gitu storannya. nggih. Jadi kalau pas masih biasanya kan saya kasihkan yang jaga kayak gitu Nggih. ya. Kalau misalnya habis ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak kan karena memang jajanan pasar kan Ndak enggak tahan bisa lama. tahan lama. Nggih, Ya, betul. ya itu ya resiko saya. Oh iya. Ya, makanya kalau enggak Nggih. ini kan ya sayang gitu loh. Nggih, Nggih, betul. ya. Nggih. Jadi ya lebih baik kalau misalnya beli pesan dulu ya. Nggih. Iya gitu. Nggih. Kemudian untuk konsumennya selain di kompleks ini di mana saja Bun untuk konsumen? Banyak sih Mas Aryo Nggih. ya. Pernah itu dibawa sampai ke Jakarta. Oh Saya gitu yang nggih. deg-degan waktu itu. Nggih. Saya sudah bilang, Mbak, ini cuman 1 hari loh ya tahannya. Rata-rata 12 jam. Oh Saya gitu nggih. kasih tahu ya misalnya kalau matang pagi gitu paling enggak sampai maghrib tuh malam saya nggak bisa jamin, saya bilang gitu. Enggak apa-apa Bu. Dia pokoknya kekeh gitu, Nggih, pengen gitu. nggih. Terus ya sudah saya enggak mau tanggung karena dia ini ya sudah tetap pesen. Dia berangkat dari sini pagi jam 8 sampai Jakarta jam 7 malam. Dia pakai kendaraan sendiri kan, Sendiri, langsung nggih. lewat tol sampai sana malam. Terus setelah pulang ke sini lagi saya tanya, gimana Mbak dulu kesananya di sampai sana gimana? Enggak apa-apa itu Bu, nggak aman-aman apa-apa, saja, aman, langsung nggih. dikeruyuk rame-rame Oh gitu saudara. nggih. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah, dan Nggih. saya yang deg-degan Nggih, takutnya kalau nggih. basi kan sayang Betul, gitu nggih, loh nggih. ya. Gitu. Ya pernah dibawa ke banyak sih, ke Malang, ke Klaten, ke Surabaya, ke Sidoarjo, ke sekitar Madiun kayak gitu. Oh Nggih, gitu nggih, nggih. Biasanya buat oleh-oleh kayak Nggih, gitu. nggih. Cuman kalau lewat jasa pesanan itu kayak Kayak semacam kurir pengiriman gitu ya. pengiriman yang luar kota Oh, gitu, pengiriman kayak luar kota. semacam Maxim, JNE, Oh JNT gitu. mereka enggak mau karena kan Hmm. sifatnya yang 1 hari Nggih. enggak tahan Nggih. lama itu tadi. Oh, Jadi mereka nggak enggak tahan. mau. Ada saudara dari Jakarta tuh minta dikirim, enggak bisa Mas, ini cuma 1 hari tahannya. Nggih, nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih. Terus berarti yang selain di Jakarta itu kalau misalkan di Madiun itu kan ini ada Pekan Raya nggih. Nggih. Pekan Raya Madiun itu ada yang pesan di sana, Bu. Kemarin tuh sebenarnya saya daftar kan Mas, cuman karena kesibukan pesanan di rumah akhirnya Nggih. saya enggak ada tenaga juga yang wirawiri ke sana Nggih. kan. Akhirnya ya sudah enggak ikut akhirnya. Oh, Nggih, ngoten iya. nggih, nggih. Sebenarnya nggih. Kepingin nggih, sebenarnya, nggih, ya, punya kepingin, nggih, ya. keinginan Waktu untuk itu, ikut gitu ya. Di Nggih. Kadinmark itu sebenarnya juga jalan sih saya, Nggih. mesti laku memang ini sih ya. Nggih. Tapi saya tenaganya sini sana itu loh yang tiap hari pagi sore Oh, gitu nggih, saya nggih. akhirnya Nggih. tuh sekarang ya mandek ya sudah di rumah gini aja. Nggih. Iya. Kalau yang di galeri PSC itu masih lanjut nggih? Ya itu Galeri di Kadin Kadinmark. itu. Oh, Iya, Kadinmark iya. itu nggih Dulu namanya. awal-awal Oh, aja, nggih. sekarang sudah enggak. Oh, sudah enggak nggih. Iya, itu tadi karena tenaganya juga. Gitu nggih. Tenaganya juga. Nggih. Ya saya lebih ini yang sudah pasti aja, Mas. Oh, Kayak yang nggih. kayak orderan pasti itu kan genah toh. Nggih, Jadi nggih. kalau yang itu kan sifatnya titipan kayak gitu betul, ya. Ya, dulu awal-awal sih saya usahakan ke saya kok lama-lama kok yo. Nggih, Iya, nggih. pernah di GoFood saya juga pernah coba Hmm. gitu. Tapi yo di GoFood cuma sebentar juga karena sering pembeli pesan itu sudah kehabisan stok juga gitu. Nggih. Iya. Hmm. Pengennya sih kalau ya pengen besar tapi ya itu tadi loh. Nggih. Modalnya juga nggak sedikit. Betul. Betul nggih. Iya, Untuk iya. tiap hari itu selalu ready nggih, Bun? Ya, Nggih. ya saya usahakan biasanya selalu ready. Selalu Cuman ready. kalau libur itu biasanya kalau pas saya ada keperluan. Oh gitu ya. nggih. Kalau misalkan 1 pekan itu enggak ada liburnya, Bun? Kecuali pas ada acara baru libur gitu ya. Ada acara atau pas pengen kadang-kadang ada kegiatan
Nggih. Anak-anak pengen ngajak kemana, kita kan juga nggak selamanya suruh kerja terus kan Nggih, Mas ya. nggih. Kadang-kadang kan kita juga harus bagi waktu Bagi antara nggih. Quality time gitu iya ya dengan betul keluarga. ya. Anak-anak yang sering Nggih, komplain. betul, nggih. Bunda ini cari uang terus. Nggih. Nggih, nggih. Kapan mainnya sama aku? Kadang-kadang anak-anak Nggih. yang jealous yang Nggih, gitu kan, nggih. kepingin ini kan kayak gitu. Ada ya udah ini deh ya. Kadang-kadang kan justru hari libur kan banyak yang rame. Nggih. Le tak kasih pengertian ke Nggih. anak-anak. Kalau kerjaan kayak bunda gini nggak bisa kayak orang kantor Nggih, gitu kan, nggih. tiap tanggal merah Libur, nggak tiap bisa. hari minggu libur. Nggih, Justru nggih. biasanya yang hari-hari libur kayak gitu malah Malah kadang-kadang rame, buat nggih. sama di jalan atau gimana gitu. Ya kadang-kadang namanya anak-anak, kadang ngerti Nggih, kadang iya, enggak. nggih, nggih. Nggih. Karena mereka juga butuh waktu gitu ya Iya, bersama iya. keluarganya. Sama Nggih. bicara kan Mas? Oh, nggih, nggih. Iya, monggo. Nggih. Biar enggak berdiri. Nggih. Oh. Ngobrolnya di dapurnya Bunda Tias. Oh, nggih, nggih. Ini langsung di Iya. dapurnya Bunda Tias nggih Iya. produksi. Nggih, heeh. Iya, gitu. Heeh. Kalau Segan-segan. oh nggih, Iya. kalau pas hari ini sudah longgar nggih, Bun ya? Alhamdulillah sudah. Nggih. Tadi pesanan terakhir jam 8 sudah Oh, nggih. selesai semua diambil Oh, tadi gitu. ya. Nggih. Oh. Kalau misalkan sore nanti ada yang pesan juga dilayani lagi. Kalau bahannya masih ada saya layani. Oh, gitu nggih. Nggih, Tergantung banyak juga, banyak enggaknya juga. Oh, Nggih. nggih. Produksinya kan paling enggak itu satu resep itu paling enggak 6 jaman loh Mas. Nggih. Ya mulai dari bikin itu pun saya sudah ready isinya. Nggih. Jadi kalau ini kayak gini saya sudah ready isinya, nanti tinggal bikin. Kayak gitu. Saya Jadi sudah sekali stok. produksi 6 jam gitu ya, Bun? Nggih, Berarti paling butuh waktu enggak. lama nggih. Iya, paling enggak Hmm. segitu. Atau nguleninya ya istilahnya, Bun? Iya, kan Atau bikin karonannya Nggih, dulu, nggih. terus nanti ngenek-ngeknya dulu, terus Nggih. bikin dadarannya untuk gulung telurnya itu. Nggih, itu kan semuanya nggak bisa kayak istilahnya Instan. kayak Nggih. bikin es dawet gitu Es tinggal dawet, nyeduh. nggih. Jadi Nggih. kalau Nggih, nggih. arum-arum nggak bisa. Nggih. Terus prosesnya yang nggak bisa cepat memang. Nggih. Untuk labelnya Arum-Arum itu ada nama khusus enggak, Bun? Enggak Misal sih, itu enggak ya, cuma iya, cuman gini loh Mas, kadang-kadang orang sering tanya kan, nggih. apa tuh Bunda kok arum-arum anggur, dikiranya tuh isinya anggur. Oh, isinya, itu oh, sebenarnya nggih. cuma singkatan aja. Itu arum-arum anggur itu arum-arum ayam digulung telur, anggur, nggih. ayam gulung telur gitu Telur, nggih, loh. Dan nggih. itu sampai sekarang itu orang-orang yang tahu tuh arum-arum anggur Oh, nggih, gitu. nggih. Padahal sebenarnya banyak yang isian yang lain juga. Kalau yang isi jamur itu jagur. Oh, gitu. Nggih, Jadi punya jagur, singkatan gulung sendiri telur. gitu, Nggih, nggih. cuman taunya dari awal orang-orang sudah arum-arum anggur, yaitu yang rame itu. Oh, mantap. Nggih, nggih. Kalau yang isi ati itu oisi. Itu suami saya yang ini. Oh, yang memberi nama. Iya, gitu. Terus, Nggih, nggih. Bun, ini tak kasih anggur gimana? Ini tulisannya. Apa itu Pak arum-arum anggur? Nggih. Ayam gulung telur. Oh ya, bisa masuk. Iya. Nggih, Terus nggih. waktu bikin lagi, Nek, isi jamur apa ya Bu? Terserah papa apa yang bikin. Nggih, nggih. Kadang-kadang diguyonin sama papanya. Komisinya buatku loh Bu, komisinya. Kasih namanya itu gitu. Nggih. Ya wes gampang nanti sama papanya. Nggih. Mungkin dari namanya yang tergolong unik itu ya, mungkin Ya, jadi bisa jadi. jadi bahan Nggih. perhatian konsumen gitu Iya, ya. Nggih. nanti. Jadi dipikir kalau anggur itu isinya anggur, ternyata Iya, ayam gulung telur ayam tadi gulung ya. telur. Iya, banyak yang Nggih, nggih. ya, teman-teman dari yang waktu awal-awal itu Nggih. apa tuh Mbak, kok arum-arum kok anggur, dikiranya anggur ayam gulung telur. Nggih. Apa isinya anggur, bukan Bu, ini ayam digulung telur. Oh alah, singkatan nggih, Nggih, nggih. iya gitu ya, makanya sampai sekarang Mbak anggur tapi yang isi jamur, sing jamur itu jenenge jagur. Tapi Nggih, karena nggih, sudah ini nggih. ya situ loh dari ada mau merubah juga repot juga karena yang orang-orang tahunya juga Nggih, itu nggih, ngoten, nggih. nggih. Biasanya kalau orang yang sudah kenal dengan istilah ini kalau misalkan diganti malah bingung, nggih, malah bingung, nggih. malah bingung. Nggih, Ya. nggih. Ya sudah, mungkin katanya ada yang bilang nama membawa rezeki. Oh, nggih, nggih. Iya, mau ganti ya nggak tahu juga nanti ini.
Nah ini kebetulan juga proses halal Mas Nggih. Aryo. Gitu Masih nggih. kemarin sudah kunjungan dari Depak kan Tapi kemarin yang mudah-mudahan nanti dilancarkan. Ini masih proses sidang fatwa di gitu pusat. nggih. Untuk PIRT berarti sudah mengantongi. Kalau PIRT tidak perlu. Iya, karena makanan basah gitu ya, nggih. nggih. Saya sudah pernah nanyakan sampai beberapa kali. Nggih, Saya kepinginnya melewati nggih, proses itu nggih, Mas, betul, tapi tidak perlu Bu, ini karena tidak tahan 1 minggu. Gitu. Oh, tidak perlu ya sudah. Jadi Berarti cukup halal saja nggih. NIB aja. Oh, NIB. Oh, untuk semua proses perizinan yang lain itu diawali dengan NIB kan Mas. Jadi nanti kalau NIB sudah ada nanti yang lain gampang. Untuk halal pun juga harus punya NIB. Gitu. Jadi syarat utamanya itu harus NIB gitu ya. KTP-nya kita KTP orang yang nggih. punya usaha itu pakai NIB. Semuanya tuh. Ya, alhamdulillah banyak yang membantu juga teman-teman yang ini. Cateringnya Mas Aryo juga. Nggih, siap. Iya. Ini Mas Aryo juga ini rame juga ini. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit Bu, Ya, luminto nggih, disyukuri. Nggih. Yang penting jangan pantang menyerah gitu ya. Nggak harus ulet. Kan mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Nggih, amin nggih. Biar dilancarkan semuanya. Nggih, betul. Kalau sudah sehat itu semuanya bisa terlaksana nggih. Nggih. Mungkin ada produk yang masih ada Bu, ada stok Bu? Ada di depan. Oh nggih, monggo. Ayo teman kita kembali ke depan. Monggo. Ya. Monggo sini saya. Monggo Nara. Ini sisanya ini tadi saya sisihkan tinggal ini. Oh nggih. Ya. Ya, ini untuk itu yang apa? Anggur yang anggur semua. Oh, tinggal anggur semua nggih. Memang pesenannya anggur semua. Oh, gitu. Kalau yang kemarin mix itu minta ayam sama jamur. Kemarin campur isinya. Nggih. Satu biji itu dibanderol harga berapa nggih, Bu? Rata-rata itu 4.000 Mas. Oh 4.000 nggih. Oh tergantung isian nggih. Iya, kadang-kadang ada orang yang minta 5.000, jadi agak besar, isinya agak banyak. Nggih. Ya, ini tadi contoh produk nggih, contoh produk dari Bunda Tias yaitu aram-aram anggur. Ya, segini dibanderol 4.000. Rata-rata 4.000 tergantung dari isiannya. Nggih. Ini ada kemasan beda nggih? Sama. Cuman itu kan dulu sebelum saya ada stiker aja. Oh gitu, nggih. Dulu itu yang beda kan, yang warna pink ini yang isi ayam, yang warna kuning isi jamur, yang warna biru isi ati. Oh gitu. Jadi yang pertama yang warna merah ini ya, yang warna pink ini Bu ya. Ya, ini yang produksi pertama kali. Kemudian ini yang kedua. Nah, sudah ada stikernya. Iya. Beda itu aja kok. Nggak beda itu enggak. Isinya sama. Iya. Nggih. Mau dicoba atau saya bawakan? Oh nggih. Monggo Bu. Nggih. Ini terus saja ini Mas. Maksudnya enggak di stop dulu terus ini. Enggak usah langsung. Nanti diedit sendiri. Oke. Ya. Bismillah. Ini saya akan mencoba dari aram-aram anggur. Bisa saya coba ya Bun ya? Monggo, nggih. Nah, itu ada gulung telurnya itu. Nggih. Tadi sudah disampaikan yaitu bahan bakunya dari beras nih Bun. Dari beras. Kemudian ini ada gulung telur. Iya. Kemudian nanti di dalamnya ada suiran ayam. Ya, ada suiran ayam. Isian ayam. Oh, isian Kebetulan ayam. yang pesanan hari ini yang isi ayam. Oh gitu. Ya, sebentar saya coba dulu ya Bun. Yang pesan
tadi memang minta tidak seberapa pedes. Oh gitu. Mungkin Nggih. mungkin yang suka pedes ya mungkin Mbak kurang pedes gitu. Nggih. Berarti tergantung permintaan konsumen tadi Iya, ya. Nggih. tapi ya saya malah seneng karena hari ini Lombok kan masih mahal. Nggih. 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 Alhamdulillah rasanya mantap ini. Alhamdulillah. Mantap. Tenane Ini yang Mas. iya, betul. Mantap. Ini yang enggak pedas tadi ya, Bun ya? Nggih, Ya, ya Sumer maksudnya. Sumer nggih. Ya. Ada yang pesanan rumah sakit itu biasanya enggak pedas. Untuk karyawan dulu itu sering Iya. tiap 10 hari sekali dulu pesen Iya. biasanya. Ya. Tapi ya selera gitu. Ini mungkin kalau misalkan pas waktu pagi hari belum sempat sarapan, mungkin bisa menjadikan menu andalan Betul yaitu arem-arem sekali, gitu ya. nggih. Nggih. Misalkan kalau kita berpergian gitu kan, kalau misalkan masak-masak kan repot, Nggih, mungkin ini bisa nggih. dibawa gitu ya. Nggih, betul. Memang banyak yang minta seperti itu Mas Aryo. Yang tadi malam itu buat rekreasi, Nggih. itu juga karena ini ya mintanya ya yang praktis gitu. Jadi kalau makan nasi ini kan ribet mungkin ya. Bawa itu aja sudah tinggal makan di jalan kan. Kayak Pak sopir aja sama Oh, jalan kan nggih. bisa ini. Nggih. Banyak yang gitu. Alhamdulillah tinggal sedikit ini Bun. Mantap. Kalau saya sendiri kurang pedes. Nggih, betul, Kalau saya nggih. sendiri. Karena mungkin pecinta pedes ya Bun ya. Iya, sekarang nggak seberapa Mas. Kalau dulu amat sangat betul, nggih. nggih. Sekarang nuruti anak-anak sama suami nggak seberapa Oh, enggak suka pedes. pedas. Nggih. Akhirnya sekarang bisa tanpa sambal pun bisa. Kalau dulu harus ada sambal. Kemarin ada teman saya itu suka pedes juga. Dia minta armar mercon. Jadi itu saya bikin pedes, terus dalamnya saya kasih cabai lagi. Oh gitu ya. Ya, kadang-kadang kalau yang tahu gitu, yang ngerti gitu ya ini cabai mahal gitu dia mau nambah. Gitu. 100.000 1 kilo lebih kok. Iya, mahal. Oke. Goyang enggak ini tadi ya? Enggak. Alhamdulillah sudah habis dan rasanya mantap. Ke sewu. Alhamdulillah mantap. Tinggal sisa yang terakhir. Kadang suami anak-anak itu kadang-kadang juga gitu. Iya. Mah aku sisa nono 2 atau 3 gitu. Nanti buat bekal di kantor gitu udah enggak usah ini kan buat makan gitu. Nggih. Enggak usah bawa bekal. Mungkin bisa dibagi pengalamannya Bun. Selama ini bagaimana selama 8 tahun tadi nggih. Nggih, kurang lebih 8 tahun itu pengalamannya mungkin ada suka dukanya bagaimana? Ya, Bisa berbagi cerita. apa ya Mas ya? Kalau sukanya dukanya dulu aja. Nggih, Ya. monggo. Nggih. Kalau dukanya sih ya yang jelas sih ya kalau ya tadi kayak pas bahan-bahannya sulit, kemudian mahal itu yang agak repot. Kadang-kadang kan mau naikkan harga kan juga kasihan sama konsumen kayak gitu kan. Kita kan juga enggak enak kalau misalnya sudah langganan kayak gitu kan enggak enak kalau pas ini. Terus capek ya mesti ya Mas ya. Nggih, betul, Capek nggih. ya mesti Nggih, gitu. nggih. Nah, kalau sukanya ya suka sih. Nggih. Kalau pas menerima orderan itu rasanya Nah, di rasanya, hati marem gitu ya. Apalagi nanti kalau ada konsumen yang bilang testimoni yang enak-enak gitu kan, Iya, lega gitu ya, Anjir. lega. Itu penyemangat Mas. Iya, Ya, penyemangat, nggih. kalau ada Meskipun dukanya Iya. tadi ya, kesel yang pasti ya. yang pasti Nggih, capek, capek iya. nggih. Bisa kalau tidak ada waktu libur nggih. Iya. Kalau kita tidak ingin libur sendiri. Ya, Nggih. mudah-mudahan banyak yang suka. Pengennya sih jadi salah satu. Jadi yang buat oleh-oleh khasnya Khas Madiun kan Madiun. nggak hanya bruder aja, nggak Nggih. hanya pecel aja. Pengennya juga yang lain seperti arem-arem kayak Nggih. gitu kan bisa jadi. Ya siapa tahu pengennya ya semua orang yang usaha kan pengen jadi besar juga Oh Mas. nggih. 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 Insya Allah itu menjadi harapan yang terbesar ya. Bro. Amin, Ya mudah-mudahan amin. dikabulkan nanti Amin. menjadi salah satu makanan khas Madiun sebagai oleh-oleh yaitu arem-arem anggur. Amin. Nggih. Nggih. Nggih.
Oke, kalau misalkan nanti pesanan banyak kan harus butuh karyawan ya, Bun, ya? Iya, Kira-kira iya. punya punya pandangan seperti apa, kriteria seperti apa gitu ya, Bun? Kalau saya karyawan itu yang utama jujur. Nggih, Yang nggih. utama jujur, Mm, yang kedua itu ndak apa ya? Istilahnya eh, ngerti lah, ya ngerti. Kalau untuk keterampilan tuh semuanya Bisa dipelajari. bisa dipelajari. Nggih. Awalnya ndak bisa, kalau Mm, mau niat ini ya bisa dipelajari Iya, ya. nggih. Gitu. Yang penting jujur itu ya, J, Bun. yang utama Nggih, jujur nggih. dan mau kerja keras. Betul, Ya, nggih, nggih. ndak ya gampang lah ini untuk mau diajak kerja sama kayak gitu. Nggih, J. nggih. Tapi kalau dalam waktu dekat ini belum ya, Bun, ya? Belum membuka lowongan ya? Kalau orderannya banyak ada Mas, Oh yang gitu, ya nggih. itu yang biasanya Mm-mm. saya mintain tolong tetangga Cuma sekitar tetangga sini. sekitar Iya, sini, iya oh kan nggih. Mas. Jadi Nggih. dia kalau kalau apa pulang kan juga enak. Nggih, Ya, nggih, gitu. nggih. Dekat gitu kan enak. Kalau jauh gitu kan ya, kecuali kalau nanti misalnya usahanya besar Sudah kayak besar, gitu, nggih, ya. nggih. Oh. Saya pernah lihat di Jakarta itu besar sekali itu arem-arem mie. Oh gitu, Ya nggih. itu besar sekali, itu dia udah masuk ke semua lini dia Nggih, di nggih. stasiun di mana ya. Itu dia dosen suami istri awalnya ya. Nggih. Ya kayak gitu, cerita-cerita seperti itu menjadi inspirasi, Inspirasi, juga buat betul, saya. nggih, nggih. Kayak Nggih. dia berani banting setir loh, Banting suami setir, nggih. istri ya. Nggih. Dari dosen Dari kemudian dosen, pengusaha dari arem-arem nggih. pengusaha arem-arem mie, itu dia dari ibunya juga resepnya ceritanya. Malah jadi dia sekarang karyawannya juga banyak Oh sekali. gitu. Jadi resep turun temurun itu mungkin ya. Ya. Nggih, nggih. Nggih. Kalau arem-arem anggur ini resepnya turun temurun apa enggak ya, Bun? Betul, Oh betul, oh dari betul nenek nggih. saya, Oh ya, nggih, nenek saya alhamdulillah. almarhum. Oh Ya, gitu, memang nggih, nenek nggih. saya catering di Solo dulu ya. Awalnya saya enggak suka masak Mas. Nggih. Saya tuh sukanya bersih-bersih. Nggih. Termasuk bersih-bersih makanan. Tapi Nggih, ya nggih. karena kebiasaan kerja, terus Nggih. saya sudah resign waktu itu, nggak kerja, akhirnya cari kesibukan. Nggih, Saya nggih. iseng-iseng gitu bikin jajanan kayak gini, ya alhamdulillah kok banyak yang berkenan, terus malah jadi langganan gitu Nggih, ya. nggih. Ya Tuhan tuh ngasih jalan, ngasih talenta sendiri. Betul, ya. nggih, Jadi nggih. walaupun saya udah nggak kerja, tapi dengan di rumah pun saya bisa memberikan kontribusi. Nggih, Ya. anu Bu, ada basicnya memasak tata boga seperti itu, Bun? Otodidak. Oh, otodidak nggih. Nggih, Masya Allah ini otodidak Iya, ini Bunda Tias ini. Dari nenek, dari Dari ibu nenek, saya, nggih. dari ya gitu. Nggih. Ya, ternyata untuk keterampilan bisa dipelajari, yang penting semangat gitu ya. Nggih, nggih. Heeh, nggih. Meskipun ini terbilang singkat nggih, otodidak itu ternyata arem-arem anggur ini sudah banyak diminati gitu ya, Bun. Nggih, banyak diminati. Kalau orang yang nomor satu di Madun ini sudah ada yang order apa belum? Misalkan Pak Wali Kota atau Ibu Wali Kota? Kemarin Bu Wali waktu Oh, Bu Wali, itu ya. sempat ini sih. Waktu itu cuman saya enggak jaga, ada basar ceritanya Nggih, di nggih. Lowo itu. Saya titip, kebetulan saya pas pulang, beliaunya pas rawuh. Terus kerso ngincipi juga. Jadi saya betul. cuma mendapatkan fotonya enggak sempat ini. Nggih. Cuman dulu itu yang pesanan rutin itu dari rumah sakit. Rumah Yang sakit Sudono. Oh, ya, Sudono itu untuk nggih. karyawan biasanya. Itu tiap 10 hari sekali biasanya. Cuman ini udah kadang berhenti, terus nanti biar enggak bosan juga mungkin Nggih, ya, saya kurang tahu. Saya nggih. juga enggak ini sih. Nggih. Itu lumayan tuh Mas, biasanya 200, 300 itu rutin dulu. Nggih, Ya. nggih. Jadi saya sudah hafal. Nanti tanggal sekian gitu biasanya saya untuk maksudnya biar enggak terlalu banyak juga saya stop biasanya. Nggih. Orderan itu udah saya ngurusin ini aja, fokus gitu. Nanti selesai itu saya baru pre-order lagi. Nggih, nggih. Gitu. Open order untuk yang lain misalnya. Karena sudah terlalu banyak kan, saya juga kalau terlalu banyak lelah kan. Lelah nggih. Iya, nanti daripada enggak maksimal Nggih, juga. betul nggih. Karena semua saya tandangi sendiri. Nggih. Nggih, nggih. Iya, paling ya tetangga yang bantu kalau pas banyak gitu. Nggih, nggih. Nggih. Ya, terima kasih Bunda Tias atas wawancaranya. Semoga tadi harapannya disampaikan bisa terkabul dan menjadi
salah satu makanan khas oleh-oleh Madiun. Amin. Ya, semoga. Amin. Ya, Semoga. dan dikenal banyak, tidak hanya di Madiun saja ya, dikenal di luar Madiun saja. Amin. Nggih, Amin. nggih mudah-mudahan. Nggih. Terima kasih Bunda Tias atas waktunya. Sama-sama. Nggih. Ya, Cie. semoga berkah nggih, dan usahanya semoga diberikan kelancaran nggih, dan selalu menjadi wanita yang menginspirasi banyak orang. Terima kasih banyak Iya. rawuhnya. Nggih. Mohon maaf bila ada kekurangannya dalam suku ilmu Nggih, kami nggih. ya. Terima kasih Bunda. Nggih, Nggih. sampun dikasih nopo niki. Nggih, repot-repot sebenarnya ini Iya, hanya iya. wawancara saja, Iya. mungkin bisa menjadi motivasi. Ya, terima Nggih. kasih Mas Aryo. Nggih. Ya, terima kasih hari ini kita sudah melakukan wawancara di rumah produksi Bunda Tias, dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada pengusaha-pengusaha bahwa yang namanya usaha itu tidak instan, tetapi membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Butuh proses, banyak suka duka yang dilewati. Yang penting kita harus optimis gitu ya Bunda. Betul, Ya. optimis. Yang kita penting Dan harus berani optimis eksekusi, dan ya. harus mengambil resiko, Nah, gitu. Harus mengambil memang. resiko. Iya, Nggih. iya. Nggih. Ya, terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tetap semangat, Bun. Semangat. Nggih. Terima kasih.